Heyo, balik lagi suara Niko, lanjut lagi kita bahas soal SNK Astronomi tahun 2024. Lanjut kita ke nomor 31, yaitu tentang jarak sudutnya bintang. Segitiga musim dingin atau Winter Triangle dibentuk oleh konfigurasi bintang Sirius, Procyon, dan Betelgeuse di langit. Jika koordinat J2000 masing-masing bintang adalah sebagai berikut, pilihlah jawaban yang benar. Oke, diketahui koordinatnya ya, asensio recta sama deklinasinya, terus yang ditanya tentang jarak sudut antar dua bintang ya. Oke, ini adalah Winter Triangle itu sendiri. Jadi Winter Triangle ini seperti namanya ya, akan terlihat di musim winter di kisaran Desemberan seperti itu ya. Materi tentang koordinat spesifiknya nanti tentang ekuatorial sama nanti Great Circle Distance sebetulnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, bisa join membership-nya ya. Kita bahas tentang koordinat, koordinat geografis dulu seperti yang udah kita sangat familiar. Koordinat titik lokasi di bumi itu diketahui dari dua sumbu, yaitu latitude alias lintang dan juga longitude alias bujur. Jadi berapa derajat lintang utara atau selatan misalnya, atau berapa derajat bujur timur atau barat nanti. Kalau lintang nolnya diambil dari ekuator, semakin ke kutub berarti semakin menuju ke 90, utara maupun selatan. Terus kalau bujur itu diambil dari kota Greenwich, nolnya ya. Kita coba lihat pakai simulasi ini ya. Oh ya, seperti biasa simulatornya juga tersedia bagi member Black Hole ya. Kita cek fitur-fiturnya, misal, kita ke Indonesia dulu aja deh. Set, misalnya sini. Nah, sekitaran sini berarti koordinatnya lintang utara selatannya kayak tadi ya. Biasa, khatulistiwa itu di 0, makin ke bawah berarti makin selatan, makin ke utara berarti makin ke utara. Kayak gini berarti menuju 90, makin gede ya. Terus 0 derajatnya ada di sini. Nah, prime meridian ini di kota Greenwich di England, ini adalah titik 0 bujurnya. Jadi kalau ke sini titiknya, berarti bujur timur 25 derajat misalnya. Makin ke timur ya berarti makin gede angkanya. Terus kalau di sini, berarti bujur barat. Dari sini, bujur barat. Nanti ketemunya lagi di sinilah. Nah. Oke. Terus kita ke koordinat ekuatorial. Kita pakai simulator lagi. Kayak gini ya. Koordinat ekuatorial sama seperti bumi tadi sih, cuma ini langit. Jadi ekuatornya bumi diperpanjang itu. Jadi ekuator langit. Ini. Terus kutub utara dan kutub selatan juga diperpanjang jadi kutub utara dan kutub selatannya langit. Ini. Gitu ya. Terus sama seperti tadi bintang juga ada koordinatnya. Tapi namanya kali ini adalah, udah hilangin aja kali ya. Sumbunya itu diambil sebagai RA dan DEC. RA-nya ini adalah right ascension. Asensio recta bahasa Indonesianya. Nah, alias bujurnya kalau di ini tadi ya, koordinat di bumi tadi geografis. Terus sama deklinasi. Deklinasi ini mirip sama lintangnya, utara atau selatan. Nah, yang unik, kalau deklinasi ini dalam derajat langsung, misalnya bintangnya ini, sini. Nah, tapi kalau asensio recta, itu hitungannya jam. Diambilnya koordinatnya dalam jam. Di mana nolnya itu adalah, nih, titik temu antara ini, garis ekliptika dengan ekuatorial langit. Titik ini adalah titik nolnya. Oke, jadi kalau bintang sebelah sini ya 0 jam. Misalnya kayak gini, makin ke sini ya makin gede jamnya, muter gitu ya, set gini. Dia nggak ada timur baratnya, dia terus menerus karena ini sesuai dengan rotasi bumi sih, makanya dia 24 jam gitu ya. Sampai kebalik lagi ke sini ya 24 jam. Gitu ya. Jadi dari 0 jam sampai 24 jam. Nanti tentu kalau lebih spesifik sih bisa dibagi menit, detik dan seterusnya ya.
Terus kalau deklinasi lebih sederhana sih, kayak lintang tadi aja. Utara makin gede ya positif nilainya, makin kecil ya negatif nilainya. Menuju ke kutub selatan. Kayak gitu ya. Terus kita pelajari tentang Great Circle Distance. Apa sih itu gitu ya. Secara gampang ya, Great Circle Distance, distance itu kan jarak ya. Adalah jarak dua titik di bidang lengkung, biasanya bidang bola. So, misalnya udahku punya bola seperti ini dengan pusatnya ini, maka jarak D ini adalah Great Circle Distance. Gitu ya. Nah, biasanya untuk menghitung jaraknya ini menggunakan sudut pusat di bola itu sendiri alias theta. Nanti Great Circle Distance-nya dapat kita hitung menggunakan persamaan ini. Sederhana sih, tinggal D-nya itu adalah berapa jaraknya dibagi dengan keliling bolanya. Nanti tinggal berapa derajat sudutnya dibagi dengan 360. Karena satu putarannya juga 360. Tapi soal di kita nggak perlu cari jaraknya, hanya jarak sudutnya saja. Sudutnya yang perlu kita cari. Nah, untuk sudutnya, kita bisa menggunakan aturan kosinus di bidang bola seperti ini. Agak menyeramkan ya rumusnya, tapi eh, beberapa kali cukup ini keluar kok rumus ini. Jadi harusnya bagi kalian yang udah mempelajari di tahun sebelumnya, udah pernah nemuin lah paling nggak. Aturannya adalah cos theta nanti sama dengan sin deklinasi bintang 1 dikali dengan sin deklinasi bintang 2 ditambah cos kali cos lagi selisih delta antara asensio rekta kedua bintang itu sendiri. Oke? Nah, rumus ini yang nanti akan kita pakai. Terus kita balik lagi kerja ke soal. Nah, tapi kita perlu lihat bahwa satuannya di sini masih dalam jam, menit, detik ya. Terus deklinasinya udah dalam derajat tapi ada menit busur dan detik busurnya. Nanti kita perlu ubah semua ke dalam derajat. Nah, so pertama kita ubah satuannya ke derajat yang asensio rektanya dulu ya. Terus kita ubah yang asensio rektanya dulu ya. Ini kan masih jam, menit, detik. Kita ubah semuanya ke dalam jam aja biar jadi koma. So, 5 jam. Yang 55 menit tinggal dibagi 60 karena 1 jam itu 60 menit. Terus yang detik ke menit berarti tinggal dibagi 3600. Seperti ini. Nanti dapatnya adalah sekitar 5,92 jam. Nah, dari jam ini kita ubah ke derajat. Tadi kan satu lingkaran penuh 360 derajat, itu adalah 24 jam. Maka untuk mengubahnya tinggal dikali 360 dibagi 24. Nanti dapatnya untuk yang Betelgeuse, asensio rektanya adalah sekitar 8,79 derajat. Kita lakukan hal yang sama untuk Sirius. Kita ubah dulu ke jam semua, dapatnya 6,75 jam. Kalikan 360 per 24, nanti dapatnya adalah sekitar 101,29 derajat. Sama Procyon juga gitu, 7,66 jam. Atau 114,83 derajat. Oke. Terus tinggal deklinasi. Nah, deklinasi lebih sederhana. Karena dia udah derajat, tinggal menit dan detik busurnya aja yang diubah ke derajat. Sama seperti tadi. So, yang 24-nya dibagi 60, yang 25,43-nya dibagi 3.600. Nanti dapatnya masing-masing untuk Betelgeuse adalah sekitar 7,41 derajat, Sirius sekitar min 16,72 derajat, dan Procyon adalah sekitar 5,22 derajat. Jadi yang awalnya dalam jam, menit, detik, terus ini ada derajat, menit busur, detik busur, semuanya kita bikin dalam derajat yang bentuknya desimal. Jadi seperti ini. Oke. Terus diminta mencari jarak sudut, oh ya, yang terbesar mana yang terkecil gitu-gitu ya. Oke, kita pakai persamaan ini, dan ada 3 yang mau dicari, antar ketiga bintang ini. Kita cek satu-satu dari Sirius dan Procyon dulu, kita cemplungin. Berarti delta satunya ini, pokoknya yang satu itu nanti punya Sirius, yang dua nanti punya Procyon. Gitu ya. Tinggal dicemplungin aja. Berarti delta 1 punyanya Sirius, yaitu min 16,72. Terus sin delta 2 punya Procyon berarti 5,22 dan seterusnya dimasukin. Terus cos delta asensio rektanya tinggal dikurangin. Asensio rektanya Sirius adalah 101,29 dikurangin dengan Procyon 114,83. Nah, di sini kita perlu pakai inverse cosinus karena kita mau cari
sudutnya alias tetanya. Bukan nilai kosinusnya yang mau kita cari, tapi nilai sudutnya. Oke. Udah aku tunjukin pakai kalkulator kali ya. Kita pencet aja. Kita perlu pakai yang ini nih. Cos pangkat min 1 di sini. Inverse-nya cos. Berarti kita perlu shift cos. Nah, nih. Terlihat cos pangkat min 1. Udah tinggal ditulis aja kayak yang di persamaan itu. Berarti sin min 16,72 dikali sin lagi 5,22 terus ditambah cos min 16,72 kali cos lagi 5,22 kali cos lagi selisihnya ya. Berarti 101,29 dikurang 114,83. Tutup. Pencet sama dengan just. Nanti ini langsung dapat hasil sudutnya. Nah, dapat sudutnya. Yaitu sekitar 2,7 derajat. Oke. Terus kita lakukan hal yang sama untuk bintang lainnya, yaitu Procyon Betelgeuse. Kita coba hitung, masukin datanya. Pencet kalkulator kayak tadi ya, sama persis tinggal beda angka aja. Nanti dapatnya Procyon Betelgeuse itu sudutnya adalah sekitar 25,97 derajat. Dan yang terakhir sama, Sirius Betelgeuse juga sama. Cemplungin datanya. Pencet kalkulatornya nanti dapat sekitar 27,11 derajat. Nah, kayak gitu. So, dari sini kita mau cek pernyataan-pernyataannya. Pernyataan pertama, jarak sudut Sirius Procyon adalah yang paling besar. Ini salah ya. Yang paling besar itu adalah Sirius Betelgeuse. 27. Pernyataan kedua, jarak sudut Procyon Betelgeuse adalah yang paling kecil. Ini juga salah. Yang paling kecil adalah Sirius Procyon, bukan Procyon Betelgeuse ya. Beda tipis sih. Terus pernyataan ketiga, jarak sudut Sirius Betelgeuse adalah paling besar. Nah, benar ya, 27. Terus pernyataan keempat, jarak sudut Sirius Procyon sama dengan Betelgeuse. Salah, ada bedanya. Terus terakhir, jarak sudut Sirius Procyon yang paling kecil. Benar ya? Oke. Pernyataan-pernyataannya udah kita cek semuanya. Nah, ini semua tentang aturan cos ini sebetulnya, karena kita nggak perlu cari gradical distance-nya, tapi sengaja udah Niko masukin situ, biar siapa tahu nanti munculnya gradical distance. Nanti malah mencari pakai keliling bolanya, keliling lingkarannya ya. Nah, beberapa kali soal yang macam ini keluar, jadi tampaknya kalian perlu mengingat rumus ini juga, bahwa cos-nya adalah sin cos cos cos. Nah, Niko ingetinnya kayak gitu sih. Sebetulnya ada lebih banyak aturan lagi dari segitiga bola, trigonometrinya. Tapi yang kalau di bidang astronomi yang paling umum dipakai yang ini aja. Oke. Terus jangan lupa cek playlist Bola Langit untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Karena ada beberapa kali muncul. Nah, Niko udah list down. Nanti linknya udah Niko taruh di deskripsi juga. Seperti biasa, kalian harus pelajari ini. Biar ngecek oh, udah bisa apa belum gitu ya. Jadi habis mempelajari soal yang ini, pelajari juga soal-soal yang setipe. Jangan ngecek jawabannya dulu kalau bisa. Nah, cobain sendiri. Oh, kemana nih bisa apa enggak? Habis itu kalau perlu bantuan baru cek pembahasannya ya. Terus challenge. Udah Niko siapin satu soal challenge. Kalau tadi tentang winter triangle, kalau sekarang tentang summer triangle. Ada Vega, Daneb, dan juga Altair. Sama seperti tadi, udah Niko kasih koordinat asensio rekta dan deklinasinya. Terus kalian coba hitung jarak dua bintang yang paling besar tuh yang mana. Berarti nanti kita harus cek ya, Vega dan Daneb itu berapa, Daneb Altair berapa, Altair Vega itu berapa. Ya, kita cek nanti yang mana yang paling besar. Dicobain ya. Dan seperti biasa pembahasannya udah Niko upload buat member ya. Terus kalau masih ada yang bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udah Niko bisa melalui traktir.id/udahniko.
Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.